to the start where you found me. I'm coming back to your heart. I surrender, take me. This is all I can bring. I'm coming back to the start. Our God is freedom, and He will feel your heart. Your heartbeat for us, take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shall let the future begin. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shall let the future begin. Feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. On God's great dance floor. I feel alive, come alive, am alive on God's great dance floor. I feel alive, come alive, am alive on God's great dance floor. God's great dance floor. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shall let the future begin.
Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Saya percaya di mana saja saudara berada, kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari semua Bapak Ibu Saudara di mana saja saudara berada, mari kita ambil waktu untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan glory, glory hanya bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Dia.
memberi yang terbaik buat Tuhan, persembahan. Sebelum kita memberi, kita dengarkan satu ayat dari firman Tuhan, diambil dari 1 Tarawih 29 ayat 17 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang luar biasa sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan dengan sukacita. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka mimpikan Tuhan. Kami dengan yakin percaya Tuhan, Engkau memberi mereka kelimpahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kunci kesuksesan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Pernah dilihat mata, tak pernah saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Aku
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Destiny. Saya Pastor Ongki Ola, senang sekali menyapa saudara dimanapun saudara berada saat ini. Saudara yang mungkin beribadah sendiri, atau beribadah bersama dengan keluarga, atau beribadah bersama dengan live group saudara, selamat beribadah. Dan mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Mari jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan kami mendorong saudara, mari bersama-sama alami Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, karena kami percaya Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun saudara ada, Tuhan ada di sana, dan Tuhan dapat mengerjakan perkara-perkara besar yang ajaib luar biasa di dalam kehidupan saudara.
Ya, sekalipun kita belum bisa beribadah secara offline, tetapi tetap terus berdoa supaya situasi di bangsa ini dan di provinsi pulau ini kembali normal kembali seperti sebelumnya, atau mungkin kalau tidak kembali seperti sebelumnya, minimal kita dapat beraktivitas kembali dan terus meningkatkan diri kita untuk belajar banyak hal luar biasa supaya kita ke depannya makin jauh lebih baik pada waktu ada krisis-krisis yang akan datang dalam kehidupan kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, kami berdoa, tolong kami supaya hati dan pikiran kami boleh dibukakan oleh Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Setiap firman yang disampaikan, setiap perkataan firman Allah yang disampaikan dan kami dengar hari ini dapat mengubahkan hidup kami dan menolong kami untuk membawa kami semakin dekat dengan Kristus. Kami berdoa dimanapun setiap kami berada, kami percaya firman-Mu, firman yang berkuasa, yang sanggup untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan, menasehati, dan membentuk kami menjadi pribadi terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di bulan Oktober, karena minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita sudah melewati bulan September, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Dan minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan seri kita mengenai It's Time, atau inilah waktunya. Ya, saya terus mendorong saudara dalam situasi sulit, krisis bagaimanapun, kita percaya bahwa Tuhan selalu memiliki waktu terbaik buat kita untuk terus bertumbuh, berubah, dan bersinar bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan seri yang baru, yaitu Level Up atau naik level. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada orang yang senang kalau dia tetap di kelas yang sama. Pernahkah saudara kemudian bangga, wah, kelas 1 6 tahun misalnya, atau kelas 1 5 tahun? Ya, tidak ada saudara. Saudara pingin supaya naik kelas. Atau saya kan ada, nggak mungkin ada orang tua yang senang, oh nak, waduh, kamu bagus sekali, tidak naik kelas, waduh. Saya yakin tidak ada. Nilai merah aja, saya masih kecil, waktu nilai merah aja, orang tua marahnya setengah mati. Ya, kita orang tua ingin supaya kita berhasil dalam pendidikan. Itu sebabnya kita didorong untuk terus belajar supaya naik kelas. Nah, saya yakin tidak ada orang yang ingin ada di kelas yang sama terus menerus setiap tahun. Ya, kita ingin supaya kita naik kelas. Nah, sama di dalam kehidupan rohani kita, Allah ingin juga kita mengalami peningkatan, naik level dari level yang satu ke level sesudahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara, tidak peduli saudara ada di level mana hari ini, yang saya tahu dan saya mau mengingatkan saudara bahwa masih ada banyak hal yang Allah siapkan bagi saudara di level berikutnya. Ya, itu sebabnya tolong dengarkan, di gudangnya Allah masih punya banyak hal yang Allah sediakan bagi saudara di level berikutnya. Itu sebabnya jangan berhenti di level yang sama. Berusahalah supaya saudara bisa naik level dari satu level ke level berikutnya. Dan ingat ini baik-baik, tidak peduli berapa banyak gunung yang sudah pernah Anda capai dalam hidup saudara, ya. Tidak peduli berapa banyak hal yang sudah Anda raih dalam hidup saudara. Saya yakin dan percaya Allah masih punya banyak hal yang Allah sediakan bagi saudara di depan saudara. Masih lebih banyak hal yang bisa dilakukan oleh saudara. Masih lebih banyak gunung yang bisa ditaklukkan. Masih lebih banyak hasil yang bisa diraih. Dan saya mendorong saudara, ya, jangan tinggal tetap di level yang sama, tapi berusaha untuk naik dari satu level ke level berikutnya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan tidak dirancang oleh Allah supaya kita ada di satu tempat terus-menerus, atau dalam tanda kutip stagnan atau diam. Ya, kita didesain untuk terus bergerak. Saya pernah memberikan contoh bagi saudara, orang Jepang pada waktu mereka menangkap ikan salmon, ya, karena mereka di tengah lautan, kemudian mereka harus menunggu beberapa waktu menampung ikan itu sampai ke darat, ya, di kapal. Ternyata waktu sampai ke darat banyak ikan salmon yang mati. Nah, biasanya orang lebih suka mengkonsumsi ikan salmon pada waktu ikan itu masih hidup. Nah,
dan harganya jauh lebih mahal pada waktu dia masih hidup. Ya. Kemudian orang Jepang berusaha untuk mencari cara bagaimana caranya supaya membuat ikan salmon ini bisa bertahan hidup dari lautan sampai di darat. Mereka kemudian membangun sebuah kolam kecil di dalam kapal tersebut dan mereka memasukkan hiu kecil di dalam kolam tersebut. Sehingga pada waktu ikan salmon dimasukin di dalam kolam tersebut, ikan hiu kecil ini memaksa ikan salmon terus bergerak, ya. Terus bergerak dan hasilnya adalah lebih banyak ikan salmon yang hidup pada waktu tiba di darat. Ternyata hiu-hiu kecil tersebut dirancang untuk memaksa ikan salmon bertahan hidup. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini Tuhan terkadang mengizinkan hiu-hiu kecil dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk memaksa kita supaya kita terus bergerak sehingga kita bisa bertahan hidup, sehingga kita tidak mati, karena diam artinya mati. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, masih ada banyak hal yang bisa kita raih dalam hidup ini yang masih Allah sediakan buat kita. Sesuai dengan tema kita dalam tahun ini adalah There is more. Masih ada lagi dan masih lebih banyak lagi yang Allah sediakan bagi saudara. Itu sebabnya saya mendorong saudara terus maju, terus berharap kepada Tuhan, dan saya percaya mungkin mimpi Anda hanya tinggal sejengkal dari jarak di mana Anda berada hari ini. Jangan pernah menyerah, terus berjuang sampai akhir, sampai mimpi saudara digenapi. Karena begini, Abraham dalam usia 75 tahun dia hampir menyerah. Dia berpikir, sudah tidak mungkin sudah punya anak, tidak mungkin lagi saya punya anak, ya. Tetapi Tuhan bilang, "No, Abraham, sesuatu yang baru saja dimulai, ya. Kamu akan punya anak." Dan usia 75 tahun pada akhirnya, saudara perhatikan, dia memiliki anak, bersama dengan Sarah pada akhirnya. Nah, saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada yang terlambat dalam hidup ini. Musa, dia berpikir 80 tahun sudah tidak bisa melakukan apa lagi. Tidak bisa melakukan apapun karena usianya mungkin sudah tua, dia berpikir. Tetapi Tuhan bilang, "No Musa, saya mau melakukan sesuatu di dalam hidupmu." 80 tahun usia Musa, Tuhan panggil dia untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, saudara, bersama Allah selalu ada sesuatu yang berikutnya, Itu sebabnya jangan berhenti, Tuhan, dengarkan ini. Tuhan selalu menyimpan yang terbaik untuk Anda dan saya. Tuhan selalu menyimpan yang terbaik di bagian akhir, Dalam bahasa Inggris selalu tulis, God always save the best for the last. Tuhan selalu menyimpan bagian yang terbaik bagi kita di bagian akhir. Itu sebabnya jangan berhenti. Masih ada banyak hal yang terbaik, yang luar biasa, yang sedang menanti saudara di depan saudara, Jadi sekali lagi, tidak peduli apapun yang sudah saudara capai dalam hidup ini, Tuhan masih punya banyak hal bagi saudara di level berikutnya. Dengarkan ini, saudara selalu dapat mengalahkan rekor terbaik saudara hari ini, Entah di dalam bidang apapun, dalam bidang karir, dalam bidang rohani, dalam bidang akademik, selalu ada terobosan. Saudara bisa mengalahkan rekor terbaik diri saudara hari ini, Itu sebabnya saya mendorong saudara, majulah di dalam nama Yesus, teruslah maju. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, level up, naik ke level berikutnya. Kita akan belajar dari kisah bangsa Israel. Level up your relationship, atau naik kelas, naik peringkat, naik level di dalam hubungan saudara dengan Allah. Kita akan baca saudara di dalam Yosua pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya baca bagi saudara, sudah menyimak di Alkitab saudara. Itulah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang Israel yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka
itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kita akan belajar 3 fase perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada 3 fase. Fase yang pertama itu Mesir, fase yang kedua itu padang gurun, dan fase yang ketiga itu Kanaan. Nah, kita akan belajar satu persatu Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan membahas 2 fase ini, dan minggu depan kita akan melanjutkan fase yang ketiga. Fase yang pertama yaitu Mesir. Mesir melambangkan perbudakan, slavery, ya. Di Mesir bangsa Israel dijajah, diperbudak ya oleh bangsa Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka kemudian berdoa supaya Tuhan bisa mengirimkan seseorang yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir bertahun-tahun. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka dengan mengirim Musa untuk menjadi pembebas bagi mereka. Nah, semua kita, Bapak Ibu Saudara, semua kita berasal dari level ini, di mana kita dilahirkan oleh karena dosa. Ya, kita dilahirkan, maksud saya kita dilahirkan di dalam dosa oleh karena Adam dan Hawa. Saat saudara dilahirkan ke dalam dunia, saudara dilahirkan di dalam dosa. Sebab firman Allah berkata dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5:12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi oleh karena dosa Adam, kita semua pada akhirnya hidup di dalam dosa. Siapapun kita, ya. Kita berdosa oleh karena dosa turunan, dosa warisan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kata lain Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara hari ini sudah ada dalam dosa. Dan saya mau beritahu saudara, itu sebabnya kita perlu Yesus di dalam hidup kita. Ya, tanpa Yesus hidup kita sia-sia. Tanpa Yesus kita akan terus diperbudak oleh dosa. Saudara dan saya, siapapun saudara, mau saudara level ekonomi tinggi, saudara miskin, saudara kaya, saudara berpendidikan atau tidak, saudara mungkin datang dari manapun, saya beritahu saudara, semua kita berdosa dan kita perlu Yesus di dalam hidup kita. Sebab apa? Karena kita dilahirkan dalam dosa dan diperbudak oleh dosa. Sama seperti Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, maka Yesus juga membebaskan kita dari perbudakan dosa kita. Namun saudara perhatikan, menerima Yesus dan percaya kepadanya tidaklah cukup, ya. Saudara perhatikan, Allah masih memiliki banyak hal bagi saudara, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi kita harus melalui proses terlebih dahulu. Dengan kata lain, saudara jangan berpikir bahwa setelah percaya kemudian selesai, akhirnya saudara masuk surga, hidup enak, tidak perlu ini dan itu, tidak harus kerja keras dengan hidup saudara, tidak harus berusaha untuk membawa diri saudara hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan hidup berkenan kepada Allah. Tidak, ya. Jangan berpikir bahwa hanya sekedar percaya kepada Kristus kemudian selesai, ya. Saudara dengarkan ini baik-baik. Kita memang dibebaskan. Yesus membebaskan kita, tetapi itu tidak berarti bahwa kita benar-benar bebas, ya saudara. Karena kita begini, saudara, ya, masih ada proses di mana kita harus menaklukkan masa lalu kita, menaklukkan habit kita, menaklukkan sikap kita, menaklukkan ego kita dan sebagainya. Jadi saya mendorong saudara hari ini, ya, kita akan memasuki, setelah kita keluar dari Mesir, pada waktu saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara akan memasuki fase yang kedua, yaitu fase wilderness atau padang gurun, di mana padang gurun ini adalah classroom, sekolah, ya, ruang kelas bagi saudara, pelatihan, ya, atau proses. Ini adalah sekolah pelatihan buat kita, ruang kelas bagi saudara dan saya, kita belajar, ya, supaya apa? Supaya kita bisa sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Allah persiapkan buat kita. Nah, dalam Yosua pasal 5 ayat yang keempat, kalau saudara baca dan perhatikan di sana, bahwa
Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, yaitu generasi kedua. Semua orang yang telah keluar dari Mesir, yakni laki-laki semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi saudara perhatikan, generasi pertama yang keluar dari Mesir, mereka semua mati di padang gurun. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Tuhan bersumpah, perhatikan, Allah bersumpah pada nenek moyang mereka bahwa mereka tidak akan memasuki tanah perjanjian. Generasi kedua yang lahir di padang gurunlah yang memasuki tanah perjanjian. Allah tidak mengizinkan generasi pertama masuk tanah perjanjian. Mungkin saudara bertanya, kenapa? Mereka sudah dibebaskan. Mereka sudah dilepaskan dari Mesir, dari perbudakan. Mereka sudah diselamatkan, ditolong. Tetapi kenapa? Setelah melalui perjuangan 40 tahun di padang gurun, tetapi pada akhirnya mereka mati sia-sia dan tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Nah, Allah tidak mengizinkan mereka masuk tanah Kanaan. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-6, di sana ada kalimat yang menyatakan bahwa kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Allah bersumpah mereka tidak akan masuk tanah perjanjian. Generasi pertama itu gagal, mereka tidak sampai masuk tanah perjanjian. Ya, nah saudara perhatikan di padang gurun, maksud saya, kalau saudara perhatikan di padang gurun tidak ada musuh yang harus mereka perangi di padang gurun. Di padang gurun mereka tidak perlu bekerja keras, ya. Semua disediakan Allah bagi mereka. Kalau saudara perhatikan, mana dari sorga Tuhan siapkan, ya, setiap hari. Kemudian daging Tuhan siapkan mulai burung puyuh setiap hari. Kemudian Tuhan membelah air batu, ya, Tuhan membelah batu, kemudian mata air keluar, mereka bisa minum. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan keperluan atau kebutuhan mereka. Semua Tuhan sediakan setiap hari selama 40 tahun. Tidak ada musuh yang mereka perangi selama 40 tahun di padang gurun, ya. Tetapi saudara perhatikan, ada musuh yang benar-benar masih sulit mereka taklukkan, sehingga musuh ini yang pada akhirnya membuat mereka sampai tidak masuk tanah, karena itu tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka, yaitu diri mereka sendiri. Jadi selama 40 tahun kalau sudah perhatikan, ya, mereka berperang melawan diri mereka, mereka berperang melawan kebiasaan buruk mereka, mereka berperang melawan memori mereka, mereka berperang melawan ego mereka, mereka berperang melawan sikap buruk mereka, mereka berperang melawan kebiasaan masa lalu mereka, mereka berperang melawan diri mereka sendiri selama 40 tahun. Nah, bayangkan selama 40 tahun mereka terus-menerus mengeluh, mereka terus-menerus menggerutu, mereka terus-menerus kecewa, mereka terus-menerus sakit hati, mereka terus-menerus tersinggung, mereka terus-menerus tidak taat, memberontak selama 40 tahun. Padahal mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi selama 40 tahun mereka masih berjuang dengan diri mereka sendiri. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, kebanyakan masalah yang datang dalam hidup mereka adalah datang dari diri mereka. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu mereka, kemudian sikap buruk mereka. Jadi diri mereka adalah musuh utama mereka yang masih sulit mereka terlakukan. Sehingga Tuhan harus mengambil keputusan untuk membunuh mereka. Generasi pertama ini mati di padang gurun, tidak masuk tanah perjanjian. Mengapa? Sebab musuh di dalam mereka tidak bisa mereka taklukkan. Di Kanaan mereka akan menghadapi banyak musuh dari luar. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan musuh dari luar, padahal musuh di dalam mereka sendiri tidak bisa mereka taklukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mendorong saudara, ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Mereka sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka rajin ke gereja, mereka setia kepada Allah, mereka berdoa, mereka baca Alkitab. Tetapi mereka tidak benar-benar merdeka, mereka tidak benar-benar bebas. Mengapa? Karena mereka masih sulit menaklukkan musuh, yaitu diri mereka sendiri. Saya tidak peduli, mungkin saudara sudah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun jadi Kristen. Ada banyak orang yang sudah 30, 40 tahun bahkan jadi Kristen. Mereka masih, ya, mereka
masih suka tersinggung, masih suka mengeluh, masih suka kecewa, selalu menggerutu, tidak taat, selalu memberontak. Selama 40 tahun jadi Kristen, mereka masih suka mengeluh, masih suka menggerutu, ya. Selama 40 tahun, suka bergosip, selalu kecewa, tersinggung, dan lain-lain sebagainya. Mereka masih bergumul dengan manusia lama mereka selama 30 bahkan 40 tahun jadi Kristen. Mereka sekali lagi sudah dibebaskan, tapi mereka tidak benar-benar bebas. Mereka masih membawa semua kebiasaan buruk mereka, masa lalu mereka. Mereka terlalu sibuk mengeluh, terlalu sibuk tersinggung, sibuk kecewa, sehingga Allah berkata mereka tidak siap berperang melawan musuh dari luar. Karena musuh di dalam mereka masih sulit mereka taklukkan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, ya, mungkin saudara sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir dan sekarang saudara ada di padang gurun, saudara ada dalam proses pelatihan, saudara ada di dalam ruang kelas, saudara ada dalam proses di mana Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk tanah perjanjian. Tapi saya mau beritahu saudara, taklukkanlah diri saudara, taklukkan musuh yaitu diri saudara, ya. Karena kalau tidak bisa saudara taklukkan, saudara tidak bisa menaklukkan musuh di luar saudara. Nah, di Kanaan masih banyak musuh yang harus mereka kalahkan dan taklukkan. Dan mereka pastikan mereka harus bisa mengalahkan diri mereka sendiri. Jadi begini saudara, jika saudara tidak lulus dalam pelatihan di padang gurun, maka saudara tidak siap masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, menikmati susu dan madu serta banyak hal luar biasa yang Allah telah persiapkan bagi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, bukan hanya dalam mengikuti Tuhan. Hanya nyanyi, datang ke gereja, kemudian selesai. Nah, minggu depan saya akan bahas mengenai fase ketiga tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, sekalipun Allah sudah menjanjikan tanah Kanaan bagi mereka, tetapi mereka harus berjuang. Ya, kalau sudah perhatikan, pada waktu mereka sampai di tanah Kanaan, mereka makan hasil negeri pertama di Kanaan itu, di tanah perjanjian. Alkitab berkata Tuhan memberhentikan mana bagi mereka. Tidak ada lagi mana dari sorga, tidak ada lagi daging buat mereka. Sekarang mereka harus bekerja keras untuk menghidupi diri mereka. Jadi Kanaan itu gambaran daripada bekerja, berjuang, fight. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak hanya orang Kristen yang diam, hanya datang tiap minggu datang duduk gereja, menikmati pujian, atau mungkin sekarang online lebih gampang lagi. Ya, kita hanya duduk, lihat di handphone atau di televisi, ya, mulai Facebook, mulai YouTube, kemudian saudara bisa duduk santai, kemudian selesai dan tidak melakukan apa-apa sepanjang minggu. Saudara tidak melakukan apapun. Ya, ada banyak orang Kristen seperti itu. Ya, mereka hanya sibuk dengan bergosip, sibuk tersinggung, sibuk kecewa, sibuk menyalahkan satu sama yang lain, kemudian sibuk sakit hati dan sebagainya, tidak taat, hanya memberontak dan sebagainya. Alkitab tolong dengarkan, kalau saudara masih seperti itu, sekalipun saudara sudah Kristen puluhan tahun, saudara tidak akan siap masuk tanah perjanjian. Saudara akan tidak siap masuk tanah Kanaan yang dipenuhi susu dan madu yang Allah janjikan bagi saudara. Saya percaya, dengarkan ini baik-baik. There is more. Masih ada banyak hal yang Allah persiapkan bagi kita di depan kita. Tetapi Allah tuntut kita supaya kita harus bisa lulus dari classroom, dari sekolah di padang gurun. Kalau kita bisa lulus dari sekolah di padang gurun, maka kita bisa masuk tanah perjanjian, menikmati banyak hal yang Allah persiapkan buat saudara dan saya. Hari ini saya mau menantang saudara dan berdoa buat saudara hari ini. Kalau saudara hari ini, kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, saudara sudah keluar dari Mesir, sudah lepas dari perbudakan dosa, dan sekarang ini saudara ada di padang gurun. Tetapi saudara sudah sekian puluh tahun, sama seperti bangsa hanya muter-muter di situ. Karena kalau saudara perhatikan jarak antara tempat di mana pada waktu mereka keluar dari Mesir, ya, sampai ke tanah perjanjian itu tidak butuh waktu 40 tahun, ya. Tetapi mereka harus memutar-mutar, ya. Tuhan harus membawa mereka mutar-mutar 40 tahun karena kedegilan, kekerasan hati mereka. Mereka tidak dapat menaklukkan, mereka tidak dapat melakukan diri mereka sendiri. Jadi hari ini saya mau mendorong saudara, ya. Kalau hari ini saudara ada di sekolah,
padang gurun dan saudara masih berjuang dengan diri mereka, mintalah kepada Allah untuk menolong saudara menaklukkan kebiasaan-kebiasaan buruk saudara, menaklukkan masa lalu saudara, supaya saudara tidak lagi membawa bagasi masa lalu bersama dengan saudara, menaklukkan memori-memori masa lalu saudara. Karena begini, saudara tidak hidup untuk masa lalu. Tuhan mempersiapkan masa depan terbaik bagi saudara. Jangan izinkan masa lalu menarik saudara ke belakang, ya. Teruslah maju, ya. Jangan berputar di dalam hal yang sama terus-menerus. Keluar dari hal itu, karena ada tanah perjanjian yang sedang menunggu saudara di depan saudara. Doa saya adalah saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau saudara sudah jadi orang Kristen, doa saya adalah jadilah orang Kristen terbaik, ya. Teruslah maju, ya. Taklukkan diri saudara, kedagingan saudara. Karena ada banyak hal di tanah Kanaan yang Allah persiapkan buat saudara. Kita perlu bekerja keras, ya, supaya bisa memperlebar kerajaan Allah di bumi ini yang Allah telah tempatkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya. Dengarkan ini. Saudara akan sulit membebaskan orang lain saat saudara sendiri belum benar-benar dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sanggup membebaskan saudara dari perbudakan dosa saudara. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, tidak peduli seberapa buruk hidup saudara, berapa banyak atau berapa lama saudara diperbudak oleh dosa, berapa lama saudara hidup di dalam dosa, kabar baik buat saudara hari ini adalah bahwa Yesus sanggup membebaskan saudara. Yesus sanggup mengampuni dosa saudara. Yesus sanggup menyelamatkan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah buka hati saudara dan terimalah Yesus di dalam hati saudara dan jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Para pemimpin yang mungkin ada bersama dengan saudara akan menuntun, saudara akan berdoa bersama-sama dengan saudara untuk menolong saudara. Kalau saudara perlu dilayani, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat gereja kita dan kami akan melayani saudara. Dan saudara juga bisa menghubungi para pemimpin yang ada bersama dengan saudara untuk melayani saudara lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu. Tolong mereka supaya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang sedang berjuang dengan masa lalu mereka yang sedang berjuang dengan diri mereka, ego mereka, sering kecewa, sering tersinggung, sering sakit hati, sering mengeluh dan sebagainya. Aku berdoa Tuhan, tolong mereka supaya mereka dapat menaklukkannya. Kami berdoa supaya setiap kami dapat lulus dari sekolah padang gurun dan mengarahkan pandangan kami untuk terus maju pada tanah perjanjian yang Allah sediakan bagi kami. Kebebasan yang seutuhnya yang Tuhan persiapkan bagi kami di depan kami. Kami berdoa berkati setiap anak-anak-Mu. Tolong kami untuk memahami bahwa masih ada banyak hal luar biasa di depan kami yang Allah sediakan buat kami yang masih menunggu kami di level berikut kami. Terima kasih, tolong kami untuk tidak berhenti di satu level, tapi terus mendorong diri kami untuk naik level dari satu level ke level berikutnya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Destiny, perkenalkan nama saya Aurelia, asal saya dari Flores, dan hari ini saya mau bersaksi bagaimana kehidupan saya sebelum, sejak, dan sesudah saya mengenal Tuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya belum memiliki tujuan hidup. Dalam arti, saya belum mengetahui mengapa Tuhan mengizinkan saya ada di dunia ini. Dan yang kedua, saya hidup jauh dari Tuhan. Kalau dibilang saya punya agama, saya punya agama. Saya punya Tuhan, saya punya Tuhan. Tetapi kehidupan saya belum mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan saya. Hari Minggu, saya hanya menggunakan sebagai rutinitas, yaitu hanya pergi ke gereja, dan setelah itu pulang, dan kehidupan itu terus kembali, terus berlanjut dalam kehidupan saya. Saya juga pribadi yang pendendam, Bapak Ibu Saudara. Saya mempunyai hati yang sombong, yang iri hati. Semua itu terjadi karena saya mengalami kepahitan. Kedua orang tua saya berpisah,
waktu saya umur 9 tahun, dan itu yang membuat saya menjadi pribadi yang tidak suka ditegur, pribadi yang suka marah, pribadi yang menutup diri, dan pribadi yang tidak mau diatur sama sekali. Semua itu terus bergulir dalam kehidupan saya sampai saya tamat SMA di 2015, dan di 2016 saya memutuskan untuk merantau ke Bali dengan tujuan hanya bekerja, karena saya juga mempunyai tanggungan untuk membiayai sekolah adik saya. Oleh sebab itu saya harus pergi merantau ke Bali untuk bekerja. Kehidupan itu terus berlanjut dalam hidup saya selama setahun, dan di 2017 saya lupa bulan apa, tetapi itu adalah pertama kalinya saya pergi ke Destiny, dan di penghujung ibadah diberikan kesempatan oleh Pastor Ongki kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di Destiny untuk menerima Tuhan di bagian altar call. Dan waktu pertama kali saya diberi kesempatan untuk menerima Tuhan, saya juga tidak tahu mengapa saya bisa mengambil langkah untuk maju ke depan, tetapi saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan saat itu, ada hadirat Tuhan waktu itu. Jadi saya langsung mengambil langkah untuk maju ke depan, dan waktu saya maju ke depan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merasakan adanya hadirat Tuhan, dan saat itu juga saya langsung menangis, seolah-olah bahwa saya melepaskan semua beban yang saya alami waktu itu. Selang beberapa minggu setelah itu, ada pesan yang masuk dalam HP saya bahwa ada seorang pemimpin dari Destiny yang akan mengunjungi saya dan teman saya waktu itu. Saya excited sekali karena di posisi yang sama saya mengalami masalah terhadap pekerjaan saya. Jadi saya itu memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya karena ada 1 dan 2 hal, dan selama 2 minggu saya nganggur di kos dengan teman saya, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai uang, dan kita hidup di kos itu memang sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya di waktu yang bersamaan Kak Susan dia datang ke kos, dan dia mendoakan saya dan teman saya waktu itu. Ada hadirat Tuhan yang saya rasakan waktu itu. Saya merasa bahwa saya perlu orang ini untuk bisa menolong saya. Akhirnya saya lupa hari apa, hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis Kak Susan mengunjungi saya, dan hari Sabtu itu juga saya dan teman saya untuk memutuskan untuk pindah ke Denpasar waktu itu untuk tinggal bersama-sama dengan Kak Susan. Dan disinilah awal mula Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Setelah saya tinggal sama Kak Susan, saya sering diajak meeting, saya sering diajak doa pagi, saya sering diajak perkumpulan komsel, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Dan selang beberapa bulan ada event di Destiny namanya Encounter, dan saya mengikuti kegiatan itu karena saya merasa penasaran. Banyak kesaksian-kesaksian dari pemimpin yang lain bahwa ketika mengikuti encounter atau perjumpaan dengan Tuhan, banyak orang diubahkan, dan saya penasaran dengan hal itu. Dan ternyata luar biasa saudara, di sesi salib Kristus saya baru memahami ternyata begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan juga di sesi Roh Kudus, saya benar-benar mengalami hadirat Roh Kudus karena saya memiliki suatu ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dulu saya takut mati, saya juga takut dengan masa depan saya karena saya belum mempunyai Tuhan waktu itu. Jadi waktu saya di sesi Roh Kudus, saya benar-benar berdoa, saya minta Tuhan biarlah Dia mengangkat semua rasa takut yang ada dalam diri saya. Dan sejenak waktu itu saya merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam hati saya, dan Tuhan ganti dengan rohnya yang baru, dengan kehidupan yang baru. Dan dari situlah saya menjadi pribadi yang tidak pernah takut dengan keadaan apapun. Saya menjadi pribadi yang pemberani dengan keadaan apapun. Dan setelah selesai encounter, saya memutuskan untuk memberi diri saya untuk melayani Tuhan di gereja GBI Destiny. Sejak saya mengenal Tuhan, banyak sekali hal-hal yang saya alami saudara. Banyak pemulihan-pemulihan juga yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya sudah mengenal atau saya sudah mengetahui tujuan hidup saya di dunia ini seperti apa. Ternyata Tuhan punya sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Banyak hal-hal juga yang berubah dalam kehidupan saya, terutama dalam pribadi saya. Saya menjadi seseorang yang pemaaf, saya menjadi seseorang yang lemah lembut,
Saya mau menjadi seorang yang mendengarkan koreksi atau apapun itu. Saya juga tidak lagi menjadi seorang pemarah, dan saya menjadi seorang yang mau untuk mudah dibentuk. Dan saya juga semenjak saya mengenal Tuhan, saya bisa melihat ternyata Tuhan mempunyai masa depan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami juga pemulihan dalam keluarga. Dulunya papa saya itu tidak mengizinkan saya untuk berkomunikasi dengan mama saya, tetapi puji Tuhan setelah saya mengikuti encounter dan saya memberikan diri saya untuk dimuridkan, pelan-pelan Tuhan itu memulihkan keluarga saya. Tuhan memulihkan kedua orang tua saya. Sekarang saya sudah bisa diizinkan untuk berkomunikasi dengan mama saya, dan ya begitu luar biasa kebaikan Tuhan. Dan semenjak saat itu juga saya memberikan diri saya untuk dibentuk, memberikan diri saya untuk dimuridkan, dan saya dimentoring oleh gembala saya yang luar biasa, Pastor Shelly Ola. Terima kasih Bunda. Dan semenjak saat itulah saya memilih untuk hidup melayani Tuhan. Dan sesudah saya mengenal Tuhan, saya hidup dalam visi misi Tuhan. Saya sudah mengetahui bahwa ternyata Tuhan memilih saya untuk memenangkan jiwa dan memuridkan. Tuhan memberikan visi misi itu dalam kehidupan saya. Dan sekarang saya sudah melayani di Destiny. Saya menjadi pemimpin. Puji Tuhan, karena dorongan, karena motivasi, dan juga karena dimentoring oleh pemimpin saya yang luar biasa, akhirnya saya bisa menjadi seorang pemimpin. Dan puji Tuhan, saya juga sudah punya komsel. Tuhan mempercayakan orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ada beberapa komsel yang saya pimpin, ada di Imam Bonjol, di Kargo, di Pulau Ayu juga, dan Tuhan luar biasa bekerja dalam kehidupan saya. Promosi yang Tuhan berikan juga luar biasa dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan di kampus. Puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan, Tuhan terbuka jalan buat masa depan saya. Dulu saya tidak memikirkan untuk berkuliah, tetapi ternyata Tuhan punya jalan yang luar biasa. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa berkuliah di salah satu universitas yang ada di Denpasar. Dan ada satu hal lagi yang lebih luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya mempunyai ketakutan yang luar biasa terhadap keluarga saya, karena saya memutuskan untuk meninggalkan agama saya yang sebelumnya, dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan dan pelayanan di Destiny. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia memakai adik saya yang dulu sakit, dia membawa ke Denpasar, membawa ke Bali, dan akhirnya bisa dipulihkan juga di Destiny. Dan sekarang adik saya melayani juga di Destiny. Dan itu hal yang luar biasa saudara, bahwa Tuhan sedang mengajarkan ketika satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga pun akan diselamatkan. Dan Tuhan sedang memberitahukan kepada saya bahwa ketika saya memutuskan untuk menerima Tuhan, melayani Tuhan, saya tidak pernah mengambil suatu keputusan yang sia-sia. Dan saya bersyukur karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Dan dorongan saya kepada semua saudara yang sedang menyaksikan kesaksian saya ini, saya mau menyampaikan bahwa carilah orang atau pemimpin yang ada di sekitar saudara, yang mungkin saat ini sudah ada dengan saudara, yang sudah menyiapkan waktunya, mengorbankan tenaganya, biaya untuk bertemu dengan saudara, mendoakan saudara, dan membawa saudara kepada Tuhan. Karena sekali lagi bukan suatu kebetulan saudara bertemu dengan orang yang ada di sekitar saudara, semua karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan sedang memakai orang yang ada di sekeliling saudara untuk bisa membawa saudara kepada Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan yang kedua, ambil keputusan mulai hari ini, karena keputusan yang saudara ambil hari ini, itu yang akan menentukan masa depan saudara. Seandainya saya juga tidak mengambil keputusan waktu itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, mungkin saya tidak bisa berada hari ini di tempat ini dan membagikan kesaksian saya. Karena saya mengambil sebuah keputusan, dan itu yang menentukan masa depan saya di dalam Tuhan. Saya mendorong semua teman-teman yang mendengarkan kesaksian ini, tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia di dalam perkumpulan, ambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan saudara.
Karena segala sesuatu yang terjadi bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Sekian kesaksian dari saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa kita masih ada siaran ulangan jam 6 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ikuti ibadah minggu ini, saudara bisa mengikuti ibadah lagi minggu depan. Dan juga ada live group, play group sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa di sorga, berkati terima kasih buat penyertaan-Mu selama ibadah kami. Kami berdua sekali lagi memberkati bangsa kami Indonesia tercinta ini, diberkati para pemimpin di bangsa ini, Bapak Presiden, semua jajarannya, para pemimpin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Provinsi Bali, Pulau Bali diberkati, berkat Allah dilimpahkan buat para pemimpin di pulau ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati semua sidang jemaat-Mu. Suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja, yang punya usaha diberkati pekerjaan dan usahanya. Yang sekolah, yang kuliah diberkati sekolah dan kuliahnya. Berkat Allah dilimpahkan buat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang perlu mujizat, kami percaya pasti ada mujizat. Terima kasih Bapa di sorga. Yang perlu pertolongan Tuhan dalam hal keuangan dan pekerjaan, kami percaya Allah sanggup menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah. Allah memberkati saudara, memberkati keluar masukmu, makan minummu diberkati, lumbungmu diberkati, keuanganmu diberkati. Tuhan membawa engkau terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Diberkati tidak saja cukup tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, tetapi engkau akan memberi berkat bagi siapapun yang datang kepada saudara. Dan Tuhan menyertai, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya mengatakan
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.